Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi kami pada pertemuan kali ini yang bertema pembelajaran saintifik. Pengertian pembelajaran saintifik. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik dapat secara aktif membangun konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Pendekatan saintifik ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal serta memahami berbagai materi dengan menggunakan pendekatan-pendekatan ilmiah, yang berarti bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, dan tidak bergantung kepada informasi yang telah dikemukakan oleh guru. Oleh karena itu, kondisi pembelajaran yang diharapkan dapat terarah serta mendorong peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber melalui observasi dan bukan hanya diberitahu. Penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran melibatkan keterampilan proses seperti mengamati, mengklasifikasi, mengukur, meramalkan, menjelaskan, dan menyimpulkan. Dalam melaksanakan proses-proses tersebut, bantuan guru sangat diperlukan. Akan tetapi, bantuan guru harus semakin berkurang dengan semakin bertambah dewasanya siswa atau semakin tingginya kelas siswa. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan pendekatan saintifik ini lebih difokuskan pada pengembangan keterampilan siswa dalam mencari pengetahuan, mengemukakan, dan mengembangkan fakta, konsep, dan nilai-nilai yang diperlukan. Karakteristik pembelajaran saintifik. Adapun pembelajaran yang berbasis pendekatan saintifik ini harus dipandu dengan kaidah-kaidah pendekatan ilmiah. Pendekatan saintifik sendiri mempunyai ciri pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang kebenaran, sehingga pembelajaran bisa dikatakan ilmiah jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, substansi atau materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu. Yang kedua, penjelasan guru, respon peserta didik, dan interaksi edukatif antara guru dan peserta didik terbebas dari prasangka yang serta-merta. Yang ketiga, mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan substansi atau materi pembelajaran tersebut. Yang keempat, mendorong dan menginspirasi peserta didik dalam mampu berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain. Yang kelima, mendorong dan menginspirasi peserta didik dalam memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon materi pembelajaran. Yang keenam, berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun menarik dalam sistem penyajiannya. Saya akan melanjutkan presentasi yang tadi, dan di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran saintifik. Apabila melihat dari penjelasan tadi tentang pendekatan saintifik, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik sendiri itu antara lain yang pertama yakni meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang kedua yakni membentuk
kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematis. Dan yang ketiga adalah agar tercipta kondisi pembelajaran di mana peserta didik itu merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Dan yang keempat itu diperoleh hasil belajar yang tinggi. Dan selanjutnya yakni melatih peserta didik dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Dan yang terakhir yakni mengembangkan karakter peserta didik itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran saintifik. Adapun pokok dasar pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah yang pertama itu berpusat pada peserta didik itu sendiri. Yang kedua yakni mengembangkan kreativitas peserta didik. Dan yang ketiga adalah menciptakan kondisi yang menyenangkan dan menantang. Dan yang keempat adalah bermuatan nilai-nilai etika, estetika, logika, dan kinestika. Dan yang terakhir adalah menyediakan pengalaman strategi. Dan yang kelima adalah menyediakan pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna. Dengan demikian, dari 5 prinsip tersebut merupakan pokok dasar pelaksanaan pendekatan saintifik dalam pembelajaran, dan dapat disimpulkan bahwa adanya prinsip-prinsip tersebut itu agar implementasi pendidikan saintifik dalam pembelajaran dapat menghasilkan output yang berkualitas dan berkarakter. Saya di sini akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang langkah-langkah pembelajaran saintifik. Langkah yang pertama adalah mengamati. Mengamati pada dasarnya melakukan identifikasi hal-hal yang penting terkait dengan materi pengetahuan yang harus dipelajari, yaitu menemukan unsur-unsur atau aspek-aspek pengetahuan tersebut. Dalam memulai kegiatan ini, guru perlu mengingatkan tujuan pembelajaran atau indikator pencapaian kompetensi yang telah diberikan pada bagian pendahuluan. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan membaca sekilas bab yang terdapat di dalam buku siswa. Kegiatan yang selanjutnya adalah menanya. Dengan membaca sekilas uraian materi dan melakukan pengamatan berdasarkan sumber belajar lainnya, peserta didik selanjutnya dapat mengembangkan sejumlah pertanyaan sebagai langkah awal bagian ini. Bagian inti pelajaran. Dalam hal ini, sebaiknya masing-masing kelompok peserta didik diminta berdiskusi untuk merumuskan dan menuliskan pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas helai kertas dan menyerahkan kepada guru. Selanjutnya, guru bersama-sama dengan seluruh peserta didik menyimpulkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Kegiatan yang ketiga adalah mengumpulkan informasi. Hasil kegiatan menanya merupakan landasan untuk melakukan kegiatan pengumpulan data atau informasi. Untuk melakukan kegiatan ini, guru perlu memberikan acuan kepada peserta didik pengetahuan tentang metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam hal ini, peserta didik dapat berbagi tugas untuk menemukan data atau informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan. Pertanyaan yang dirumuskan merupakan pertanyaan yang secara umum, sehingga sebaiknya sebelum pengumpulan data, pertanyaan tersebut dijabarkan menjadi pertanyaan yang lebih rinci dan ditentukan sumber data dan metode. Dengan demikian, peserta didik dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya dan tidak melakukan kegiatan secara sporadis dan mengumpulkan data yang tidak diperlukan. Kegiatan yang keempat adalah mengasosiasikan atau mengolah informasi. Kegiatan ini pada dasarnya kegiatan untuk menindaklanjuti data yang diperoleh dengan cara memilah-milah
dan mengategorikannya sesuai dengan aspek-aspek yang tercangkup dalam pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, setiap kelompok harus melakukan diskusi untuk memberikan jawaban secara rinci berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dan merangkumnya dalam kesimpulan-kesimpulan sebagai bahan untuk presentasi dalam langkah pembelajaran selanjutnya. Langkah-langkah yang selanjutnya adalah mengomunikasikan. Untuk memulai langkah ini, guru perlu memberikan acuan seperlunya tentang tata cara berdiskusi. Dalam langkah ini, peserta didik secara kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas dan ditanggapi oleh kelompok yang lain. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pembelajaran saintifik. Kelebihan dan kelemahan dari implementasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendorong atau melatih peserta didik untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan kreativitas berpikir atau menjadikan peserta didik berinovasi saat pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, melatih peserta didik dalam mengkomunikasikan ide-ide. Yang keempat, penilaian hasil akhir dari pembelajaran didapat dari semua aspek, tidak sebatas pengetahuan saja. Oleh karenanya, pembelajaran dengan pendekatan saintifik diharapkan menjadikan peserta lebih berkarakter baik dan berpengetahuan. Yang kelima, karena proses pembelajaran berpusat pada peserta didik dan dengan praktek secara langsung, maka pengetahuan yang diperoleh peserta didik akan lebih melekat dalam ingatan. Yang keenam yaitu mendorong pendidik untuk meningkatkan kualitasnya dalam penerapan pendekatan saintifik, sedangkan kekurangan atau kelebihan dari pendekatan saintifik dalam pembelajaran adalah memerlukan waktu yang relatif lama, juga persiapan yang matang agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sekian dan terima kasih.